kita akan sama-sama datang kepada Tuhan ya. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersama-sama Tuhan akan berbakti melewat sekolah minggu ini. Walaupun kami masing-masing tetap berada di rumah, tetapi biarlah Tuhan, kasih Tuhan menyertai setiap kami. Sehingga Tuhan, puji-pujian kami boleh menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik pernah lihat padang rumput yang luas? Ya, di situ biasanya kalau ada rumputnya, biasanya banyak ada domba-dombanya, ya. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus lahir, di situ juga ada para gembala, ya, di padang rumput hijau, ya. Mereka mendengar ada suara malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus lahir, ya. Yuk kita akan nyanyi sama-sama ya. juga bersukacita. Nah, mereka juga ikut bernyanyi buat Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama bernyanyi bersama malaikat di surga. Kita surga bergema.
Dia adalah sebagai raja di atas segala raja. Ya, yuk kita akan sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita akan nyanyi apa Rosani? Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Kita juga mau menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Natal di hatiku.
Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan Engkau menuntun kami untuk melakukan setiap firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Bagus sekali, duduk yang manis dan dengarkan dengan baik firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, Lause mau ajak kita untuk tebak lagu, tapi tanpa bersuara. Bagaimana caranya? Masa aku harus menebak lagu tanpa suara, Lause? Kalian akan menebak lagu itu dari gerakan mulutnya Lause. Setuju? Misal Lause bilang, apa itu? Saya cinta Yesus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita mulai tebak lagu yang pertama. Jadi perhatikan gerakan mulutnya Lause ya. Tidak ada suaranya, jadi kalian nggak usah dengar ada suaranya. Gerakan mulut Lause yang harus kalian perhatikan. Siap-siap? Oke, kita mulai lagu yang pertama. Apa? Ada yang tahu lagunya? Betul sekali, Jalan Serta Yesus. Ada yang menjawab dengan benar? Very good. Oke, dari sini selesai. Kita akan coba lagu yang kedua ya. Siap-siap, lagu yang kedua. Ini lagu yang sangat mudah. Pasti kalian pernah nyanyikan, bahkan mungkin sering nyanyiin lagu ini ya. Siap? Apa? Betul. Saya senang jadi anak Tuhan. Satu kali lagi. Oke. Kita tebak lagu satu kali lagi. Sekarang perhatikan dengan baik-baik, dengan saksama ya. Ini adalah lagu Natal yang sering kali dinyanyikan ketika kita merayakan Natal bersama. Sudah siap? Oke? Apa? Ding ding dong, lonceng berbunyi. Iya, ding ding dong, lonceng berbunyi. Lause mau nanya nih sama anak-anak sekalian, kira-kira gampang gak sih menebak lagu tanpa dengerin suaranya, hanya membaca gerakan mulutnya Lause? Gak gampang ya, gak mudah. Makanya Tuhan memberikan kita suara supaya orang-orang bisa mengerti apa maksud kita. Sedangkan kalau orang nggak bisa berbicara, kadang-kadang dia harus menuliskan apa yang dia maksudkan dari yang mau dia bicarakan. Hari ini kita akan membaca satu kisah di Alkitab, di firman Tuhan, tentang seorang bapak yang tadinya dia bisa berbicara loh, tetapi karena dia tidak percaya apa yang Tuhan sampaikan kepadanya melalui malaikatnya, maka bapak itu kemudian tidak bisa berbicara selama beberapa waktu. Yuk kita baca kisahnya dalam Alkitab kita. Kalian ambil Alkitab kalian, Lause juga akan ambil Lause punya Alkitab.
Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang cukup panjang ya. Nah, Lasa harap kalian bisa memperhatikan di Alkitab kalian masing-masing. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama. Judul di dalam Alkitab kita adalah Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukaria dan bergembira karena banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ayat yang ke-16. "Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca dan menyaksikan bagaimana kisah dari Bapak Zakaria ini. Bapak Zakaria dan istrinya yang bernama Ibu Elisabet adalah seorang imam di bait suci Tuhan. Tugas seorang imam adalah mempersiapkan ibadah yang akan dilaksanakan pada masa itu. Biasanya mereka membakar ukupan itu wangi-wangian buat Tuhan, atau membakar korban yang berupa mungkin lembu atau kambing buat Tuhan. Hari itu tugasnya Bapak Zakaria yang bertugas untuk membakar ukupan di dalam bait suci Tuhan. Ngomong-ngomong, Bapak Zakaria
dan Ibu Elizabeth usianya sudah sangat lanjut, tapi sayang sekali mereka belum punya seorang anak pun. Mereka tadinya bersedih sekali karena mereka tidak punya anak untuk melanjutkan keturunan dari keluarga mereka. Tetapi hari itu Tuhan memberikan kabar sukacita kepada Bapak Zakaria dan kepada Ibu Elizabeth melalui malaikat Gabriel. Waktu Bapak Zakaria sedang membakar ukupan, tiba-tiba datang malaikat Gabriel dan memberitahukan kepadanya bahwa Ibu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Coba anak-anak pikirkan, kira-kira kalau seusia kakek nenek kita itu punya anak lagi, memungkinkan tidak ya? Menurut manusia itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang nenek-nenek bisa melahirkan anak bayi? Dia kan sudah lanjut usia, tidak mungkin dia bisa punya anak bayi lagi. Hanya ibu-ibu yang masih muda yang bisa melahirkan. Tapi anak-anak ingat baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya adalah mungkin bagi Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah mampu melakukan segala hal, bahkan yang tidak mampu dan tidak pernah dipikirkan oleh manusia, termasuk memberikan anak kepada Zakaria dan Elizabeth yang sudah usianya kakek dan nenek saat itu. Waktu diberitakan tentang berita ini, Bapak Zakaria juga ragu dalam hatinya. Dia tidak percaya, bagaimana mungkin? Bukankah usiaku dan usia istriku itu sudah sangat lanjut? Bagaimana mungkin kami bisa mempunyai seorang anak? Kalau dulu waktu masih muda mungkin, kata Bapak Zakaria. Tetapi malaikat Gabriel berkata, ini adalah perintah dari Tuhan dan ini pasti akan terjadi dalam hidupmu. Tapi karena Bapak Zakaria tidak percaya, maka mulai saat itu Bapak Zakaria tidak bisa berbicara dan berkata-kata satu hal pun melalui mulutnya sampai dengan anaknya yang bernama Yohanes itu dilahirkan. Barulah Bapak Zakaria bisa berbicara. Wah, gawat ya kalau kita tidak percaya akan perintah Tuhan, akan suara Tuhan. Apalagi Tuhan sudah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan hal itu. Zakaria menjadi bisu karena dia tidak percaya apa yang Tuhan katakan melalui malaikatnya. Karena itu hari ini kita mau belajar untuk apa? Untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segalanya mungkin terjadi. Apa itu Lose? Segala sesuatu dalam hidupmu yang terbaik Tuhan pasti izinkan terjadi dalam hidupmu. Kalau kau minta supaya engkau diberikan kepandaian, kepintaran supaya bisa bersekolah dengan baik, berdoa sama Tuhan, yakin sungguh-sungguh Tuhan akan berikan kamu kepandaian, hikmat bijaksana, lalu berikan kamu ketekunan untuk belajar. Ya, kalau kamu tidak belajar, gimana caranya kamu bisa pandai, bisa pintar? Harus belajar, tapi hikmat itu datang dari Tuhan. Nah, kalau kamu meminta sesuatu, datang sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kamu. Kalau misal ada yang sakit, teman kita atau keluarga kita, kita doakan. Sungguh-sungguh percaya, Tuhan Yesus, aku mohon Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yakin Tuhan akan sembuhkan, pulihkan mereka yang kita doakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kita juga berdoa untuk apa anak-anak? Untuk gereja kita. Kita rindu sekali supaya kita bisa ke sekolah minggu lagi. Kita percaya Tuhan Yesus pasti juga pengen
aku pergi ke sekolah minggu lagi. Aku mau berdoa sungguh-sungguh supaya virus-virus ini bisa lenyap, sehingga aku dan teman-temanku bisa pergi ke gereja kembali dengan penuh sukacita. Ingat ya anak-anak, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berdoalah dengan tekun dan yakinlah dengan apa yang kamu doakan. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kamu dan Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Zakaria dan istrinya Ibu Elizabeth. Kami mau belajar untuk percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang perkasa, bahwa Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu. Ada hal-hal yang selama ini mungkin kami doakan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu semua itu, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Kami juga saat ini berdoa Tuhan, menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Tuhan berikan sukacita tetap dalam hati setiap kami, merayakan Natal sekalipun sederhana, memaknai kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup dan keluarga kami. Berkati anak-anak-Mu bersama dan keluarga mereka di rumah masing-masing, supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sukacita dalam keluarga mereka. Berkati juga gereja Tuhan di tempat ini, supaya kami segera bisa dapat kembali bersekolah minggu, supaya virus-virus jahat ini segera lenyap dari muka bumi ini. Berkati juga kami semua Tuhan, supaya kami tetap hidup menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.